Halo, sahabat pembelajar semuanya dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 6 dengan materi mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi bersama dengan Ibu Reni. Apakah kamu pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam atau membaca teks tentang proses terjadinya hujan? Jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat atau informasi tentang suatu hal. Beberapa contoh yang bisa dijadikan teks eksplanasi, misalnya tentang budaya masyarakat, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi dibagi menjadi dua, yaitu topik permasalahan dan kesimpulan, atau teks eksplanasi di dalamnya itu akan memuat topik permasalahan dan kesimpulan. Topik permasalahan biasanya terdapat di dalam kalimat utama setiap paragraf, sedangkan kesimpulan merupakan keseluruhan isi dari teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua adalah penjelas atau isi. Dan yang ketiga adalah simpulan atau penutup. Pernyataan umum berisi gambaran umum atau fenomena atau peristiwa yang akan dibahas dalam teks tersebut. Penjelas atau isi berisi menjelaskan proses atau sebab akibat dari peristiwa yang terjadi. Kemudian, simpulan atau penutup berisi kesimpulan atau pendapat tentang peristiwa yang dibahas. Selanjutnya, kita akan membahas contoh teks eksplanasi. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Peristiwa terjadinya gunung meletus adalah ekstruksi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi
di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi. Peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Nah, dari contoh teks eksplanasi ini, kita akan mencoba mengidentifikasi struktur teks eksplanasi tersebut. Di paragraf yang pertama, itu adalah pembukaan yang berisi tentang hal yang akan dibahas dalam teks eksplanasi ini, yaitu tentang gunung meletus. Kemudian, paragraf kedua merupakan bagian isi yang berisi sebab akibat atau proses terjadinya gunung berapi. Kemudian, paragraf yang ketiga merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan maupun pendapat yang disampaikan oleh penulis. Jadi, dari contoh teks eksplanasi ini, kita bisa melihat bahwa strukturnya itu terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Jadi, struktur dalam teks eksplanasi ini harus disampaikan secara berurutan. Diawali dengan pembukaan, kemudian isi, baru diakhiri dengan penutup. Ya, harus berurutan seperti itu. Kita akan membahas masing-masing paragraf dari teks eksplanasi tersebut. Kita mulai dari paragraf 1. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Ini adalah bagian pembukaan. Nah, dalam paragraf 1 itu juga berisi topik permasalahan atau hal yang akan dibahas dalam teks tersebut. Lalu, apa yang dibahas dalam paragraf 1? Maka kita bisa menjawabnya, bencana alam gunung meletus diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Lalu, kita akan membahas tentang paragraf 2. Gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstruksi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi, di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi. Nah, pada paragraf 2 itu merupakan penjelas dari topik permasalahan yang ada di paragraf 1. Ya, atau ini merupakan isinya. Lalu, apa penyebab gunung meletus? Jika tadi di paragraf 1 itu pertanyaannya adalah
apa yang dibahas dalam paragraf tersebut, ya. Lalu di paragraf 2 adalah apa penyebab gunung meletus. Maka jawabannya bisa seperti ini. Gunung meletus terjadi karena ekstrusi magma dan gempa bumi. Ini contoh ya, tapi bila kalian bisa menemukan penyebab yang lainnya, misalnya biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi juga boleh. Yang penting sesuai dengan teks yang dimaksud. Kemudian, kita akan membahas paragraf 3. Peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Nah, pada paragraf 3 berisi simpulan. Jadi pertanyaannya, apa yang dapat disimpulkan tentang gunung meletus? Maka jawabannya bisa berupa seperti ini. Jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Yang penting kenali gejala bencana alamnya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Mudah-mudahan dari pembahasan kita bersama tadi dapat memberikan ilmu dan menjelaskan secara rinci kepada kalian semua. Demikian untuk video kita kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa anak-anak hebat.